kami belum pernah menghitungnya sendiri ya. Jadi ini pure Bapak adalah anakan yang kira-kira mengeluarkan malai ya Pak ya. Yang kira-kira sama-sama nanti kita panen pada waktu umur panennya ya. Jadi yang ada semua itu tidak bisa dihitung. Lihatlah yang sudah bunting untuk saat ini. Ya, itu dihitung ya Pak ya. Silakan Pak. Yang anakan kecil nggak dihitung? Enggak. Yang udah bunting. Iya. Pak Idul, Ya. yang sini semua apa yang dulu nanti? Boleh. Yang sini dulu Pak. Yang sini dulu sini nanti ya. baru yang sana. Oh. Ya. Oke. Silakan Pak. Mulai. Iya. Nah, di sini jangan salah hitung Pak ya. Jangan salah hitung. Bang Daniel, catat nih Bang Daniel. Bapak ini, nanti salah hitung. Tunggu Pak. Biar dicatat Abang itu. Laporkan. Enggak ini kan kembalian ini kan. Aduh, lupa semua. Bang Ismail foto ya, itu yang hitung anakan. Makanya dikasih hadiah ini. Nah, cari yang paling bagus juga Pak ya, jangan nanti sini nggak bagus ya. Udah. Itu buat namanya Bapak ini. Nah, lapor lagi Pak. Berapa? Ada perbedaan? Sama Bapak yang dari hitung pertama? Beda? Oh iya. Kami soalnya belum pernah hitung nih Pak. Ini masih iya, ini gambling ini. Belum pernah kami hitung Pak ini. 15? 5-15. Sekitar 50-an nih Pak sayuri. Iya. Biasanya tapi pernah tak hitung. Ketua Kelompok Tani ataupun masyarakat dan para undangan sekalian yang berhadir di Aula Balai Desa Tanah Timbul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan divisi Desa yang telah berkoordinasi kepada Balai Penunjang Pertanian Sebalai untuk mengadakan kegiatan penyuluhan di Desa Tanah Timbul yang melibatkan beberapa petani di daerah lain. Ini terutama yang ada di Kecamatan Sebalai. Ada juga tamu undangan juga dari Bapak Petani yang berada di Kecamatan Ibu Hangus turut hadir. Terima kasih atas antusiasnya hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang yang berbahagia ini. Jadi harapan kami selaku Balai Penyuluhan Pertanian, mari kita ikuti acara ini dengan sebenar-benarnya. Kita ikuti apa yang disampaikan nanti melalui penyuluhan yang dilaksanakan oleh perwakilan Cigenta. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, terutama untuk kegiatan budidaya tanaman padi khususnya ya, sehingga nanti untuk kedepannya pengelolaan kita masalah budidaya ini yang terutama dalam pengendalian hama maupun penyakit tanaman padi dapat maksimal, dapat optimal kita laksanakan, sehingga hasilnya pada akhirnya nanti bisa sesuai harapan kita, produksinya bisa maksimal, sehingga pendapatan kita khususnya Bapak Ibu para petani bisa meningkat. Itu yang menjadi poin utama kepada kami. Saya rasa mungkin itu saja. Mungkin akan ada nanti disampaikan yang lain supaya tidak berpanjang lebar. Kurang dan lebih mungkin saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Bertemu kembali dengan saya Pak, dengan rekan saya. Ini kayaknya ketemu aja ya Pak Said ya. Di Sumatera Utara ketemu, di sini ketemu ya. Tidak apa-apa ya, penting sehat-sehat.
Yang saya hormati Bapak Kades atau yang mewakili Ibu Sekdes dalam hal ini ya, Desa Tanah Timur. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa Pak Ibu ya, yang sudah memberikan fasilitas negara ini buat rakyatnya. Gitu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala BPP Kecamatan Sungai Bali, ya dalam hal ini luar biasa juga sudah cukup membantu kami sebagai penduduk swasta. Kenapa? Karena beliau yang lebih paham daerahnya sebenarnya. Kalau kami ini pendatang, Pak. Serbu kata komandan serbu. Gitu. Nah jadi dalam hal ini kita koordinasi terus ya agar upaya kita meningkatkan produksi itu tercapai, itu maunya kita, maunya semua petani. Yang saya hormati juga dalam hal ini Pak Asari ya sebagai POPT. Ya, kita baru kali ini ketemu Pak ya. Kami berharap juga Pak karena kami ada solusi ya, kami boleh dilibatkan kalau ada nanti yang bisa kami bantu. Saya ingin membahas ya, sebelumnya kita harus tahu dulu acuan ya, yang perlu kita garis bawahi ya, berapa potensi hasil yang kita tanam itu, sehingga kita tahu apa upaya-upaya yang harus kita lakukan, apa persiapan yang harus kita lakukan. Nah kalau tidak kita tahu acuan, maka kita seperti ya bermimpi gitu. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Nah, untuk semangat Bapak dan Ibu, maka harus ada acuan. Acuan itulah yang menjadi cambuk ya untuk Bapak Ibu dalam mencapainya. Gitu. Ya, nah, Bapak petani ya, kebanyakan petani tidak tahu apa yang ditanamnya. Ya, saya tidak mau mengkoreksi ya, tapi inilah pengalaman. Ya. Saya mohon maaf dengan Bang siapa Bang? M. Sahri ya. Oke, Sari aja ya. Bang Sari. Bang Sari ini dari mana Bang? Desa mana? Tanah Timur ya. Selamat datang di desa sendiri. Pak Sari nanam apa Bang? Varietasnya? Padi ya. Jenis benihnya apa? Serang. Serang label apa? Label kedua apa? Label kedua, label apa? Label kuning, mau biasa nih kuning. Hah? Label apa? Setelah putih ungu, ya. Nanti setelah putih ungu, ya. Nah, ini Pak Sari. Abang, Bang apa pakai baju oranye Bang? Iya, abang yang pakai baju logo koperasi. Bang apa Bang? Bang Budi nanam padi? Ya, nanam varietas apa? Seherang. Label apa? Putih. Abang penangkar? Tidak. Ya. Dari apa tadi? Lubu Hangus. Ini kecamatan daerah Tentiram ya Pak? Oh iya, Pemekaran ya. Masuk Sungai Bali ya? Bukan. Oh iya, kecamatan Lubu Hangus ya. Bapak ya. Bapak nanam padi? Label apa Pak? Impari, varietasnya Impari. Labelnya label apa? Hijau. Iya. Impari apa? Impari berapa? 32. Ya, ini salah satu survei ya. Kita tadi ada beberapa orang yang kita tanya, kesimpulannya petani rata-rata tidak tahu apa yang ditanam. Ya. Sehingga acuannya tidak jelas. Ya. Berapa yang mau dicapainya? Apa resiko yang akan dihadapinya? Gimana? Kalau kita paham yang kita tanam, kita tahu apa yang kita persiapkan. Contoh, ya kita nanam sidunuk misalnya. Sidunuk itu ditanam di musim apa kira-kira yang paling pas? Ya. Kenapa kita harus berpikir karena dia awal tumbang. Artinya kalau dia musim penghujan, ya tentunya tidak baik kan Pak? Kenapa? Karena rawan tumbang. Kenapa rawan tumbang? Karena karakteristik
benih tersebut atau varietas tersebut tidak proporsional dia dengan bulir yang dipikulnya, ya, sehingga dia rawan tumbang. Sehingga ada upaya kita kalau kita tanam juga itu, ya. Kenapa kita tanam? Karena prospek produksinya luar biasa banyak, ya. Kalau kita baca karakteristiknya itu lebih dari 15 ton per hektar. Nah, itu potensi yang mau kita kejar. Nah, kita harus siapkan bagaimana ini supaya tercapai. Ya, apa usahanya? Apa usahanya? Itu yang harus kita cari. Itu, Pak. Nah, Sihera berapa potensinya? Impari berapa potensinya? Mekongga berapa potensinya? Sihera apa kendalanya selama ini? Ya, sering kuning-kuning di pasir putih misalnya. Ya. Nah, padi itu Pak sama seperti manusia sebenarnya, ya, karena dia nggak bisa bersuara, ya, dia hanya menunjukkan badan atau warna daun. Nah, saya sekarang lagi butuh ini, ya, perubahan warna daun, ya, kalau kita ukur dengan bagian warna, ya, itu menunjukkan bisa kurang kalium, bisa kurang nitrogen, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus tahu kita acuan-acuannya. Nah, bapak-bapak, ya, mulai hari ini, ya, kita ke depan musim yang akan datang itu yang kita siapkan. Label itu ada berapa kira-kira Pak Mandung, Pak Nenggolan, label ada berapa? Ya, Bapak ini label hijau tadi ke sana, ya, ya, sudah dipastikan. Ya, label itu ada 4 Pak. Ya. Hah? Biru ya? Ya, saya tidak menyalahkan Bapak ini, mungkin kemasannya hijau kemarin. Nah, label itu di dalam kemasan, ya. Label itu ada kuning Pak, kuning yang pertama. Nah, kuning ini label penangkap, ya. Orientasi jualnya jual benih. Kenapa jual benih? Ya, karena hasilnya belum maksimal Pak. Bukan begitu Pak, ya? Belum maksimal. Kalau persentase dia baru 80%, bahkan kurang. Kenapa ditanam? Karena potensi jualnya jual benih. Karena benih 1 kilo berbeda harganya dengan gabah yang kita jual ke toko yang biasa Pak. Nah, makanya ditanam walaupun hasilnya sedikit. Nah, Bang Budi, dia tidak penangkap. Label kuning ditanam menjadi label putih jadinya, ya. Label kuning, label putih ini yang menanam harusnya punya sertifikat, ya, harusnya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, ya, semua bisa tanam. Nah, kenapa? Karena label putih juga potensi jualnya jual benih. Dia juga belum keluar karakteristik yang menguntungkan di varietas tersebut, belum 100% keluar Pak. Memang enak lihatnya Pak, rata, ya kan? Karena baru 2 turunan. Tapi dari produksi, kalau sama-sama perawatannya, hasilnya dipastikan akan lebih banyak di bawah label putih. Nah, putih ditanam menjadi label ungu. Nah, ungu sudah boleh lah kita tanam, ya. Jualnya pun sudah bisa ke topi, ya, sudah bisa konsumsi. Kenapa? Nah, kalau persentase dia sudah 90%, semua sudah keluar karakteristik benih tersebut yang menguntungkan sudah maksimal, ya, walaupun masih 90% misalnya. Ya, karena semua karakteristik yang menguntungkan di varietas tersebut dia sudah 100% keluar, sehingga, ya, kita tidak ragu-ragu lagi merawat. Ngasih makanannya, nutrisinya kita cukupi, ya, racunnya maksimal misalnya, itu baru maksimal. Nah, kalau Sihera, Mekongga, Impari standarnya 7 ton sampai 8 ton, ya, nah di sini kita sudah bisa memaksimalkannya, bahkan bisa 10 ton. Marah saya kira. Ya itu, jadi musim depan Bapak, ya, kalau tidak menangkal, tanamlah label biru, jangan takut. Ya, siapkan dari label ungu, ya, tanam sedikit, siapkan untuk beli Bapak kalau tidak mau beli, ya. Nah, makanya Pak, Bapak beli label, beli benih sayuran misalnya, benih apa lagi, jagung, itu yang Bapak beli di kios-kios itu label biru semua Pak, ya. Nah, label biru itu sudah label maksimal,
tapi kekurangannya ada. Dia tidak direkomendasi untuk ditanam kembali. Oke Pak ya? Nah, sampai di situ kita satu persepsi. Mudah-mudahan musim yang akan datang kita tidak lagi berdebat tentang label. Ya, pilihlah label biru, jangan takut. Ya, jangan pilih saya Pak, pilih label biru. Belum kampanye ini, jadi belum bisa pilih saya. Nah, selanjutnya kita akan korek sedikit informasi tentang di lahan. Ya. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan Bapak DPP dan kawan-kawan DPR di kantor DPP Sungai Bahar. Nah, Syngenta bukan hanya cerita hama dan penyakit, ya, bukan hanya cerita bagaimana memusnahkan wereng plenum tersebut. Tirtako bukan hanya cerita mengendalikan sudep dan jeruk, bukan hanya itu. Filia bukan hanya mengendalikan belas di leher misalnya, bukan hanya itu Pak. Kita sudah membagi 4 tahapan yang sangat penting dan tahapan ini tidak bisa diulangi. Ya, kalau sudah lewat Pak, maka kita sudah kehilangan momentum untuk merawatnya. Kalau sudah kehilangan momentum, maka kita akan mengalami kerugian. Dipastikan itu. Nah, 4 tahapan di padi itu. Yang pertama, pembibitan. Kan nggak bisa diulangi kan Pak? Ya. Kalau sudah kita tanam, gimana mau mulainya lagi? Maka rawatlah bibit kita itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya tabur selesai. Ya, kita biarkan. Artinya begitu lahir bayi kita Pak, kita membiarkan, nggak bisa. Maka momentum di fase pembibitan ini harus kita rawat dengan baik. Kenapa? Karena begitu kita pindah tanamkan, umur berapa Pak paling cepat aplikasi? 15. Ya, kalau kita biarkan ini Pak, berarti dari 20 hari kalau kita tanamnya 20 hari bibitan kita sampai 15 hari, sampai 5 hari itu kita biarkan. Emang tahu kita situ ada hama Pak, nggak bisa kita lihat kadang-kadang Pak. Ya, nggak bisa. Apalagi telur kupu-kupu itu Pak, halus, nggak bisa. Jadi minimal 3 hari sebelum pindah tanam itu harus diaplikasi insektisida dan fungisida, atau bahkan kalau bisa dipupuk Pak. Nah, kita pindah tanam masuk fase anakan 0 sampai dengan 30 hari. Ini juga nggak bisa Pak diulangi fase tersebut. Kalau kita kehilangan fase ini, maka kehilangan selamanya pada musim tersebut. Kenapa dikatakan fase anakan? Ya, di fase ini akan tumbuh anakan produktif yang dipastikan bisa tersabit waktu kita panen Pak. Nah, begitu anakan tumbuh Pak, padi ini nggak kenal umur Pak, beranak terus dia Pak. Apalagi Bapak pupuk, tumbuh lagi anaknya, pupuk, tumbuh lagi anaknya. Bahkan dipotong Pak, dipanen, tumbuh lagi dia Pak. Tapi yang tumbuh setelah di 30 hari Pak, dia akan menjadi kerugian buat kita. Kenapa menjadi rugi? Dipupuk dia ikut makan, diracun dia ikut nyaman, ya, nggak diganggu sama penyakit. Tapi waktu panen nggak kita sabit. Makanya melihat kerugian Bapak yang paling nyata, lihatlah saga atau singgang yang tumbuh Pak. Semakin banyak singgang yang tumbuh keluar waktu atau pasca panen, maka sebenarnya kerugian Bapak itu yang sebenarnya. Maka kita minimalisir kerugian itu. Bagaimana? Dengan melakukan pemupukan yang efektif, ya, dengan melakukan aplikasi yang baik. Nah, setelah fase anakan masuk fase gunting, ya, fase gunting juga nggak bisa diulangi Pak, ya, nggak bisa diulangi. Nah, saya tanya ini sama Bapak yang pakai topi Hansip, ya, Hansip namanya itu ya. Pak apa Pak? Pak Sutrisman Nenggolan. Oh, kalau dokumis biasanya Nenggolan, Manuru, gitu. Pak Sutrisman, ya. Bapak nanam padi ya, sudah berapa? Iya.
hari. Berarti sekitar 20 hari lagi lebih kurang ya panen ya Pak. Panen. Sudah keluar sekali tadi. Sudah mulai menguning. Belum. Ya. Kadang-kadang petani Pak supaya tetap kuning disemprot itu. Wah, tetap kuning. Ya. Nah, Bapak nanam berapa hektar Pak? Enggak, 1 hektar. Iya, 1 ranting. 1 tempat 1 ranting? 2 tempat. Yang paling luas berapa ranting? 6 ranting. Saya mau tanya sama Pak Supir Seman. Bapak 6 ranting namanya serempak atau tidak? Ya, tempat. Serempak ya. 6 ranting siap 1 hari gitu ya. Nah, Bapak yang mirip Pak Said pasti abang Pak Said atau adik Pak Said ya. Bapak dengan siapa? Hah? Pak Suryadi. Pak Suryadi nanamnya berapa ranting? 12 ranting. 1 tempat? Iya, 12 ranting itu serempak Pak namanya? Serentak ya. Siapa ya? Pak Kadus supaya jangan tanya gini ya. Pak Kadus ya. Pak Kadus ada berapa ranting tanam padi? 15 ranting. 1 tempat? 2 tempat. Yang paling luas? 10 tanam serempak? Hah? 2? Iya, 10 ranting tadi tanamnya serempak? Ya? Siap enggak? Siap? 1 hari. Siap 1 hari? Oh sih. Ya. Setuju dengan Bapak ini Pak? Serempak? Setuju ya? Setuju? Setuju Bu ya? Saya tidak setuju masalahnya. Kenapa? Ada alasan. Ya, ada alasan saya. Pernah lihat padi kita Pak, di sana sudah keluar, di sini belum. Di sana pojok sana sudah keluar, di sini juga belum. Pernah ya? Itu indikasi kita nanam tidak serempak salah satunya. Kenapa? Begitu nanam serempak itu, coba ada tadi selesai. Ya. Serempak, ya kan? Ya mau berapa orang yang tanam? Nah betul, mau berapa orang? Nggak mungkin itu dilakukan Pak, nggak mungkin. Tapi yang kita hadapi, ya resiko yang akan kita hadapi, kita belum cek ini tanah yang di sana nggak subur, sini subur, kita belum lihat pH-nya, pupuknya kadang-kadang nggak matang, sehingga memicu malah yang keluar tidak serempak Pak, ya kan Pak? Makanya Syngenta ada di situ Pak. Ya, itu dia. Kita yang picu itu. Kita yang buat malah itu tidak serempak. Makanya kita upayakan supaya dia serempak. Kita belum cerita istirahat 1 hari kena hujan. Ya. Sehingga ada risiko itu yang kita hadapi. Nah itu dia. Ini pasti putih. Nggak bisa kita ulangi Pak. Nggak bisa kita ulangi. Tapi kalau orang rumah bisa diulangi Pak. Orang rumah Bapak ya. Nah selanjutnya fase apa? Fase pemasakan. Nah, fase pemasakan ini juga tidak bisa kita ulangi. Ya, di umur 75 hari masuk fase pemasakan. Nah, padahal kita banyak menemukan bulir padi kita masih kosong, ya. Tapi umurnya sudah masuk panen. Daunnya sudah seperti rambut kita, Pak. Sudah mulai keluar satu-satu rupa, ya. Nah, padi juga seperti itu, Pak. Ya, seperti kita. Enggak disuruh kuning pun daunnya akan kuning kalau umurnya sudah tua. Nah masalahnya bulir yang ada di situ belum berisi semua, masih ada yang separuh, bahkan masih ada yang kosong. Nah bagaimana upaya kita supaya bulir tersebut sisa 100% berisi semua, sehingga acuan yang kita harapkan tadi bisa tercapai. Nah itu secara singkat. Baru kita masuk ke lapangan. Ya, ini tadi sudah coba ditampilkan dari nama-nama yang mengukur. Ya, nanti kita hitung Pak. Kita hitung berapa potensi kerugian kalau kita kehilangan. Ya, berapa potensi keuntungan kalau itu memang nyata kita sabit. Boleh ya ditampilkan dari nama-nama. Ada 5 orang tadi ya. Nah 5 orang aja agak berat.
kasih hadiah baru ada 5 orang tadi. Bang, ambil orang yang satu bang, kasih bapak yang luar biasa ini bang. Nah, tadi Pak Said sebelum dipindahkan ke sana Pak Said tadi ini luar biasa ya. Ini nah membuktikan ya kita tidak men-set ya, kita tadi hanya secara spontanitas ya. Pak Said menghitung yang kontrol, yang tidak menggunakan Syngenta. Berapa? 20. Yang tidak menggunakan Syngenta 20. Ya. Pak Said dulu buat namanya. Yang tidak menggunakan 20. Yang menggunakan Syngenta apa? Nur. Iya, kan apa? 15 ya. 15. Itu Pak Said ya. Ada yang saya suruh Pak, jangan gitu Pak. Ulangi ya. Enggak. Ya, ini Pak Asari. Berapa Pak yang tidak menggunakan Syngenta? 25. Banyak ya. Yang menggunakan Syngenta? 35. Wah. Membuat ya. Berarti kalau semua dihitung lebih 35 berarti ya. Lebih semua. Nih. Pak Nenggola. Ya, ini rumusannya sudah dicari oleh orang pintar ya. Saya hanya meneruskan. Nah, ini sudah baku. Kalau kita tanam jarak 25 kali 25, berapa Pak? Jumlahnya 625 cm ya. Nah, 1 hektar 10.000 bagi 65. Nah, ini kan berbeda satuannya kan Pak? Iya nah. Maka harus kita samakan satuan centimeter ini. 10.000. Kalau dijadikan satuan centimeter untuk 1 hektar, maka dapat 100 juta sentimeter. Bagi Udah pintar. Ini dapat rating. Tadi lama itu Pak. Oh, tadi lama. Tadi senior. Senior ya. Tapi rambutnya belum putih. Tapi jenggotnya sudah. matanya udah kurang Pak. Oh iya, matanya. Udah pasir sekarang. Mata pencarian. Enggak. Kurang terang matanya Pak. Oh ya. Nah, ini ya. Tadi sudah dibantu dengan Pak apa Pak? Hah? Saya. Iya, Pak Marbau. Marbau. Pak, kalau Marbau sama si Gian itu ada sedikit Iya. apa? Iya, chemistry. Saya manggil Apara saja lah. Ya. Nah, terima kasih Apara ya sudah dibantu ya. Maka 600 ini adalah pembagi dari 100 juta tadi. Kenapa Pak? Kalau saya dulu masih 20 Ya, makanya. nggak apa-apa, nanti kita rubah saja. Iya. Jadi Bapak, Sekarang ini boleh 20. dicatat. Berapa jarak tanam Bapak di rumah? Mau 20 kali 20, mau 25 kali 20, boleh. Nggak ada masalah. Ya, ini sudah standar ini, tak rumusnya. Berapa? Baca kalau 160.000. Inilah populasi. Ini apa yang 160.000 ini? Ini adalah rumpunan, dapuran. Ya. 1 hektar itu jumlah rumpunannya, jumlah dapurannya ini 160.000. Nah, sekarang berapa mau potensi anakannya? Mau 17, mau 20, ya? Berapa? Kita yang sendiri yang buat, Pak. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kasih nutrisi, dirawat tanaman. Jadi ini kaitannya dengan tadi situ kita sudah hitung ya. Berapa Pak? Rata-rata 25, rata-rata 29. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 4 anakan. Ini 25, ini 29. Selisihnya 4 jumlah anakan. Maaf Pak, Ya. biar petani ini nggak bingung Pak. Ya. Jangan dikali 1 hektar Pak, rantai aja. Oh, nanti kita baru Ya buat. jadi nggak bingung. Orang ini kan maaf cakapnya belakang nggak ada 1 hektar. Ini kali 400 saja Pak. Iya. Ya, siap. Di Terima kasih ya Pak. Ya, Iya. nanti ini. Mana ada yang kita nilai 1 hektar belanja? Iya, siap. Ya. Rantai aja. Betul. Nanti ini Pak kita bagi per. Bagi 25 lagi. Iya, bagi 25 ya. Ya. Jadi satu Oke ya. Ini adalah 4
gram 4 malai, 4 anakan. Sudah pernah di sini Pak coba menghitung berat malai? Belum pernah ya? Nanti itu ke depan kita akan lakukan Pak. Di sini juga di lahan ini. Ya, kita hitung berapa berat yang menggunakan senjata, berapa yang tidak. Ada yang sudah pernah Pak? Pak Mau sudah? Belum pernah. Belum pernah Pak. Iya. Saya belum pernah ya. Karena nggak ada timbangan yang gram-gram. Ada pengalaman Ibu kayak? Ngitung iya. Ya. Kalau Nah, coba nanti ditimbang. Pak Said sudah pernah hitung? Kalau malam. Iya. Berapa berat? 1 malai. Kalau malam. Iya. Itu soalnya waktu itu lah kan pertanyaannya itu yang dari yang kontrol aja Ya. itu 22. Iya. Nah, yang pakai senjata 31 ini. 34 Pak. Itu berangkat ya? Oh iya, berangkat ya. Itu mau masak. Iya. Sudah masak semua. Nah, berat rata-rata per malai, Pak, kalau maksimal ya, itu sampai dengan 5 gram. Ya, bahkan lebih. Nah, kita ambil saja ya, berapa ya, 2,5 lah ya, atau 2 gram. Itu ya, sepakat ya? 2 gram, Pak. Ya. Itu kalau menunjukkan bobot daripada gambar tadi dari malai. Iya. Apakah dia dipatokan sebagai per 1000 gram misalnya? Iya. Apakah per malai? Kalau malai kan bervariasi. Iya. Jumlah bulir per malai berbeda. Iya. Nah, apakah Anda diambil dari sebagai yang angka bakunya itu per 1000 gram? Iya, 1000 gram itu berapa malai? Nah, jadi begini ya, kalau versi sejental ya, karena kita ini buat bagaimana supaya cepat cara menghitungnya. Nah, yang kita tanam kualitasnya sama nih kan Pak. Kalau sama, maka rata-rata bulir yang tumbuh harusnya sama, ya itu. Tapi kalau berbeda, di sini kontrol bibitnya impari, di sini ciledug, maka tidak bisa pakai rumusan ini. Ya, ini dilakukan kalau benih kita sama, ya. Kalau sama maka bisa. Kenapa? Kalau sama mencerminkan karakteristik yang sama, ya, baik bulir, jumlah bulir per malai, ya, beratnya pun rata-rata sama. Nah, itu dia, itu Pak Azari. Makanya tidak bisa kurang dari 5. Kalau bisa, ya, sampel itu diambil dari beberapa malai, dari jumlah dari beberapa malai dari dapuran yang berbeda atau rumpunan yang berbeda. Jadi tidak bisa satu rumpun ya, semuanya bisa. Ambil rumpunan A, rumpunan C, rumpunan E, ya, sampai 10 lebih baik. Ya, dan kontrol juga seperti itu, ambil dari rumpunan yang berbeda per malai diambil. Ya, kalau 2 masing-masing 2, kalau 1 masing-masing dapuran 1. Ya, nah ini bisa dibuat rumah Pak, yang mau panen itu ya, jadi itu sendiri. Nah, dapat ini jumlahnya selisih 4 gram. 4 malai perbedaan anakannya. Ya, nanti kalau kurang puas ya, kita boleh diskusi nanti sampai jam 2 kami di sini Pak. Nanti hitung aja, nggak apa-apa, semua dihitung. Ya, 2. Nah, 4 malai beratnya 2 gram. 2 gram ya tadi ya. Makan ya. Tadi timbang sendiri Pak ya. Nah, kalau padi saya beratnya rata-rata 5 gram Pak per malai. Padi saya ya. Nah, padi Bapak juga harus bisa seperti itu. Karena itu memang potensinya, bukan pengadaannya. Ini Bapak paritasnya apa? Si Herang Pak. Serang. Iya. Nah, 2 gram. Nah, berapa keuntungan kita kalau anakan Bapak selamat, ya, tidak kena sundep, tidak kena beluk, selamat 4 saja rata-rata per rumpun, berapa potensi keuntungannya? Kalikan aja. Iya. Kita kalikan Pak. 4 kali. Berapa? 160.000 populasinya. Populasi ini adalah dari jarak tanam, ya, pembagi 1 hektar, ya, dikali berapa jumlah anakan yang berbeda Pak? 4. Berapa gram tadi Pak? 2. Kita bagi berapa Pak?
Karena ini gram, maka kita gramkan, ya kan? Coba dibantu. Berapa harga padi, Pak? Harga padi berapa? Jualan 4.700. 4.700. Harga bertako. Harga bertako berapa? Bapak udah beli pertako berapa harga bertako? 200 ya? Kalau besar harga saya sih mahal ya, Pak. Saya harus ikut harga 200 nih. Ya, 200. Orang bilang 1,5. Ya. Nah, Pak, saya berapa kali aplikasi 1 hektar? 2 kali. 1 hektar berapa pemakaiannya? 100 mili, Pak. 200 mili. Oh, 200 mili. Kan nanti Bapak saya foto nanti makan langsung lupa ya kan? Ya, berapa? 2 kali ya? 2 kali. Tadi udah dibagi apanya? Top strategi. Bagi Bapak. Nah, ini pemakaian bertako 2 kali, Pak. 1 hektar itu 200 mili. Berarti 4 botol kita butuh sampai panen. Kali 200.000 harga di sini ya. Oh, ini harga pembuatan terang kemarin. Iya, berapa totalnya? 800. Cocok? Ini biaya yang dikeluarkan, ya Pak, biaya yang kita keluarkan untuk menambah, ya, untuk menyelamatkan 4 malai rata-rata. 4 malai perbedaan. Berapa? Dapat tadi Pak di sini? Ini kalau nggak salah ya, saya ini. Mana? Kalau terkali 200 itu, kan cuma 200